Ini adalah pengalaman saya yang bangun bisnis konter pulsa dengan modal awal 30 juta bisa profit 40 juta per bulan hanya dalam waktu 5 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusef, saya adalah pemilik konter pulsa KM Intel. Di sini saya akan sharing trik dan strategi yang saya gunakan sehingga bisa profit 40 juta per bulan di bisnis konter pulsa. Banyak orang yang berasumsi kalau pengen profit besar di bisnis konter pulsa harus modal besar. Padahal yang saya lakukan, awal pertama kali buka toko itu modalnya 30 juta. Tentu, seiring berjalannya waktu, dalam waktu 2 tahun, saya bisa profit 20 juta per bulan. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022, itu profit saya udah 20 juta. Nah, di sanalah titik awal saya scale up atau meningkatkan profit saya. Tentu, ada tambahan modal di tengah perjalanan itu. Ya. Nah, tetapi di sini saya akan sharing di mana trik dan strategi yang saya lakukan sehingga saya bisa scale up dan berhasil mendapatkan profit 40 juta per bulan di bisnis konter pulsa. Inilah 3 hal yang bikin konter saya bisa profit 40 juta per bulan. Yang pertama yaitu konsisten buka toko, kedua riset produk tanpa henti setiap hari setiap malam. Ketiga, lakukan pelayanan terbaik untuk konsumen. Oke. Yang pertama, poin pertama, konsisten buka toko. Banyak para owner UMKM atau pemilik bisnis konter pulsa yang menyepelekan strategi buka toko ini. Saya pertama kali buka toko itu langsung bikin SOP. Jam operasional langsung saya tentukan dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari tanpa libur, hari Minggu atau tanggal merah, saya tetap buka. Alasannya, kenapa saya buka toko panjang seperti itu ya, 15 jam saya setiap hari buka tokonya ya, jam operasionalnya. Karena menurut saya perilaku hidup manusia sekarang itu berbeda. Saya lihat Indomaret itu tutup jam 10 malam, tapi jam 9 malam jam setengah 10 malam mereka itu masih rame, masih ada aja yang belanja. Saya pikir kenapa saya tidak adopsi strategi Indomaret ini, yaitu buka jam 7 pagi tutup jam 10 malam. Punya prinsip, setiap transaksi kecil yang saya tolak itu bukan cuma uang yang hilang, tapi melainkan itu kebiasaan konsumen yang belanja di toko lain. Jadi mereka udah terbiasa belanja ke toko kita. Pas kita tutup, mereka akan pindah ke toko lain. Jadi saya tidak mau menghilangkan kebiasaan konsumen itu. Saya mengikat konsumen dengan cara buka toko setiap hari dan tutup malam atau jam operasionalnya panjang selama 15 jam. Yang kedua, yang saya lakukan adalah riset produk. Banyak pemilik konter yang mikir, produk apa ya yang laris? Padahal kan jawabannya ada di gadget kita. Setiap malam saya melakukan riset produk dengan 3 cara. Yang pertama, saya cari produk di marketplace. Saya cari penjualan terbanyak, ya misalkan powerbank. Terus saya cari penjualan terbanyak powerbank, minimal 2000 transaksi dan bintangnya udah bagus. Ya ulasannya 4,8 ya rating bintangnya. Kedua, saya mengumpulkan data konsumen ya, atau saya melihat lingkungan di sekitar saya, mereka menggunakan produk apa ya. Nah, itu lalu saya cari tahu itu beli produknya di mana, apakah laris atau enggak. Kalau misalkan ternyata banyak yang menggunakan produk itu, ya saya tulis dan saya cari suppliernya di mana. Yang ketiga yaitu tanya sales. Saya biasanya nanya ke sales, produk apa sih yang sedang bestseller di bulan ini ya. Misalkan saya tanya powerbank, atau misalkan saya nanya wilayah deh. Misalkan di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya, produk apa yang laris, yang omsetnya nyentuh 200 sampai 500 juta per bulan, hanya satu produk. Nah, di sana nanti si sales ini ngasih tahu. Nah, setelah ngasih tahu, kita catat barangnya, lalu kita cari tahu di internet. Seperti biasa, setiap malam saya selalu riset, saya selalu cari produk yang udah saya dapatkan datanya tadi dari sales. Dan yang terakhir, pelayanan terbaik konsumen. Nah, saya lihat pertama kali saya buka toko, saya observasi ke konter-konter lain, ternyata banyak pemilik konter itu tidak mau direpotkan, teman-teman ya. Salah satunya apa? Misalkan bantu bikinin Facebook ya, bantu bikinin email, terus saya selalu mengedukasi, ini barang KW, ini barang ori, itu ini kelemahan yang KW dan ini kelemahan yang ori. Begitupun dengan produk-produk lain, misalkan ori semua nih, charger A dengan charger B, ini ori semua. Terus kelebihannya apa?
Lalu saya cari tahu, saya tanya gitu, gadgetnya merek merek apa gitu. Kalau misalkan si konsumen chargernya itu kapasitas baterainya itu misalkan 3000 mAh, artinya chargernya itu tidak perlu yang 20 watt, tapi boleh yang 18 watt atau 15 watt itu juga udah cukup. Jadi konsumen masih bisa menghemat biaya. Nah, di sana konsumen udah mulai nyaman dengan kita, mereka merasa aman belanja di kita dan mereka udah percaya, dan ditambah lagi kita setiap hari buka, mereka bakal loyal sama kita. Ya, ketika 3 poin itu kita udah dapat, ya udah gitu. Sehari bisa 2 kali transaksi hanya untuk satu orang ya, atau ya untuk satu konsumen. Nah, teman-teman, modal 30 juta itu bukan rahasia sukses. Yang bikin kita beda itu dengan kompetitor itu seberapa kita kuat, konsisten, buka tiap hari tanpa libur, jam operasional panjang, dan kuat ya mengedukasi konsumen. Ya, kita tahu bahwa konter pulsa itu target marketnya itu anak kecil sampai orang dewasa ya, bahkan ada yang udah sepuh juga ya, umur 70 tahun, 75 tahun, itu saya punya banyak ya langgan yang usianya udah lansia seperti itu. Nah, teman-teman, selain berhasil konsisten, kita juga harus bisa konsisten riset setiap hari ya untuk mencari produk terbaik atau produk yang best seller, supaya apa? Supaya cash flow-nya itu cepat ya. Kita tahu bahwa counter pulsa itu marginnya tipis ya, profit per produknya itu tipis. Nah, salah satu strateginya yaitu repeat order. Jadi banyak orang yang belanja berkali-kali. Ya, kalau satu kali eh, mereka belanja, kita dapat untung 1000 sampai 2000 rupiah. Ya, kalau mereka setiap hari ya, sehari 2 kali belanja kan itu udah lumayan banyak ya. Jadi ingat teman-teman ya, kuncinya yaitu dari konsisten ya, riset produk dan pelayanan terbaik ya. Saya yakin dalam waktu 2 tahun teman-teman bisa keluar dari persaingan harga, atau teman-teman yang mau buka bisa langsung menjadi market leader selama 2 tahun ya. Itu aja teman-teman sharing dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan tips dan strategi tentang bisnis konter pulsa, silahkan subscribe dan like video ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.